Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ibanatul Ahkam. Kita masih melanjutkan hadis yang ke-7. Kita telah sampai kepada wala tarka'u hatta yarka'a. Dan janganlah kalian rukuk sampai imam rukuk. Nah, kalimat ini itu sharihun aidon. Kalimat ini menegaskan juga fi wujubi ta'khiril ma'mumin, di dalam wajibnya mengakhirkannya makmum fir ruku', daripada ruku', wa ma ba'dahu, dan apa-apa setelah ruku', min af'alis shalah, dari perbuatan-perbuatan salat, an ruku'il imam, dari rukuknya imam, wa ghairihi, dan selain rukuknya imam, minha, dari perbuatan-perbuatan salat. Fatakunul muqaranatu, sehingga adanya membaringi imam, wasabqu, dan mendahului imam, itu muharramataini, keduanya tadi itu diharamkan. Jadi membarengi imam dan mendahului imam di dalam gerakan imam itu hukumnya adalah haram. Wal jumhuru, sedangkan jumhur ulama berpendapat ala karahatil muqaranah, yaitu atas dimakruhkannya membarengi gerakan imam. Waman is-sabqi, dan melarang mendahului imam, min ghairi butlanin, dengan tanpa membatalkan. Jadi mendahului imam menurut jumhur ulama itu tidak membatalkan sholat. Wa riwayatun li Ahmadah, dan ada riwayat daripada Imam Ahmad ilal butlani, kepada membatalkan sholat. Jadi mendahului imam menurut Imam Ahmad itu bisa membatalkan sholat. Li'anna nahya, karena larangan, indahu, menurut Imam Ahmad, itu yaqtadil fasada, itu bisa menyebabkan kerusakan ibadah tersebut. Jadi menurut Imam Ahmad, kalau ada larangan, kemudian larangan tadi itu dilanggar, maka hal itu bisa menyebabkan rusaknya ibadah. Nabi dalam hadis di atas menyebutkan janganlah kalian rukuk sebelum imam rukuk. Nah, larangan ini kalau dilanggar menurut Imam Ahmad ini bisa merusak ibadah, bisa membatalkan ibadah sholat. Kemudian wa idza qala sami Allahu liman hamidah, dalam hadis di atas itu ada kalimat seperti ini. Maknanya adalah idza qala al-imamu dzalika, apabila imam membaca hal itu, sami Allahu liman hamidah, maka fatasmi'u, maka adapun memperdengarkan bacaan tersebut, yaitu sami Allahu liman hamidah, itu mukhtasun, itu khusus bil imam, bagi imam. Artinya makmum enggak perlu ikut membaca sami Allahu liman hamidah, karena itu khusus bagi imam. Kemudian dalam hadis di atas itu ada kalimat faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu. Bacalah Allahumma rabbana walakal hamdu. Nah, kalimat ini itu khitabun lil ma'mumin. Ini pembicaraan ini ditujukan bagi para makmum. Maka falhamdu mukhtasun bil ma'mumin. Maka adapun pujian, yaitu bacaan Allahumma rabbana walakal hamdu, itu hanya khusus bagi makmum. Kemudian dalam hadis di atas itu ada kalimat ajma'in. Nah, kalimat ajma'in ini bin nasbi, dibaca dengan nasab alal hal, kedudukannya adalah hal, sebagai hal. Wa aktsaru riwayati, dan kebanyakan riwayat itu biraf'i, itu dengan dibaca rafa. Ta'kidun lidhamiril jam'i, kenapa dibaca rafa? Itu karena menjadi taukid bagi dhamir jamak.
Kemudian walam yudhkar fil hadis, dan tidak disebutkan fil hadis di dalam hadis ini al mutaba'atu fis salam, yaitu mengikuti imam di dalam salam. Lakin akan tetapi yajibu wajib fihi di dalam salam al mutaba'atu mengikuti imam. Fa in sawal ma'mumul imamah, maka jika makmum membarengi imam, au sabaqahu, atau jika makmum mendahului imam, fis salam di dalam salam, maka batalat sholatuhu, batallah sholatnya. In sabaqahu amdan, jika makmum mendahului imam tadi dengan sengaja, itu bisa menjadi batal. Indal Hanabilah, menurut Hanabilah. Wal Malikiyah, dan menurut Malikiyah. Jadi menurut mazhab Maliki dan Hanabilah, jika makmum itu berbarengan dengan imam atau mendahului imam di dalam salam, maka jika mendahulunya tadi itu dengan sengaja, maka batal sholatnya. Wa in sabaqahu sahwan, akan tapi jika makmum mendahului imam tadi di dalam salam itu karena lupa, fayu'idu, maka wajib bagi makmum tadi mengulangi sholatnya ba'dahu, setelah salam. Wa illa, kalau enggak mengulangi sholatnya lagi, maka batolat, maka batallah sholatnya. Wa qalat Syafi'iyatu, dan telah berkata Syafi'iyah, madzhab Syafi'i, in sabaqahu bis salam, jika makmum mendahului imam dengan salam, maka batal sholatnya. Wa in qaranahu, dan jika makmum membarengi imam di dalam sholat, fafihi, maka padanya itu qaulan, ada dua pendapat. As-sahhuhuma, yang paling sahih daripada dua pendapat tadi itu yukrohu, dimakruhkan. Wathani, menurut pendapat yang kedua itu yubtilu, membatalkan. Jadi menurut Syafi'iyah, jika makmum membarengi imam dalam sholat, dalam salamnya, itu ada dua pendapat. Yang pertama hukumnya adalah makruh, yang kedua bisa membatalkan sholat. Wa an Abi Hanifah, dan daripada Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala, itu riwayatani, itu ada dua riwayat. Ahaduhuma, salah satu dari kedua riwayat tadi adalah yusallimu muqarinan litaslimil imam, yaitu makmum membaca salam berbarengan dengan salamnya imam. Jadi salamnya makmum dan salamnya imam itu bareng. Wal ukhra, menurut riwayat yang lainnya, yusallimu ba'dahu, makmum mengucapkan salam tadi ba'dahu, setelah salamnya imam. Wa huwa, adapun pendapat yang kedua ini itu al-mu'awwalu alaihi, yaitu pendapat yang dijadikan pegangan. Kemudian kita masuk kepada fiqhul hadis, yaitu pemahaman fikih yang bisa diambil daripada hadis ini. Yang pertama adalah wujubu mutaba'atil ma'mumi li imamihi, yaitu wajib mengikutinya makmum li imamihi, kepada imamnya. Wajibnya makmum mengikuti imam. Kemudian atsani, yang kedua adalah at-tasmi'u mukhtasun bil imam, yaitu memperdengarkan bacaan sami Allahu liman hamidah itu khusus bagi imam. Walhamdu, sementara membaca Allahumma rabbana lakal hamdu itu mukhtasun bil ma'mum, itu khusus bagi makmum. Qala jumhur ulama mengatakan al-imamu wal munfaridu yaqulani,
Hendaknya imam dan orang yang sholat sendirian hendaknya keduanya membaca Sami Allahu liman hamidah faqat saja. Wal makmum, sementara makmum itu yaqulu, dia membaca Allahumma rabbana walakal hamdu. Wa qala Syafi'iyu, dan berkata Imam Syafi'i, wa riwayatun tsaniyatun lil Malik, dan riwayat yang kedua daripada Imam Malik mengatakan al-musalli, adapun orang yang sholat, yajma'u, hendaknya dia menggabungkan bainat tasbih wa tahmid, menggabungkan antara tasbih dan tahmid, yaitu menggabungkan bacaan Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamdu. La farqa bainal imami wal ma'mumi wal munfaridi, tidak ada perbedaan antara makmum, imam, atau orang yang sholat sendirian. Jadi seluruhnya tetap membaca semuanya, baik makmum, imam, atau munfarid, orang yang sholat sendirian tetap membaca Sami Allahu liman hamidah dan membaca Rabbana lakal hamdu. Fa'idha rafa'a ra'sahu, maka apabila musalli mengangkat kepalanya minar ruku', daripada ruku', yaqul, hendaknya dia membaca Sami Allahu liman hamidah. Wa idza stawa qa'iman, dan apabila dia sudah tegak lurus, yaqul, hendaknya dia membaca Allahumma rabbana walakal hamdu. Wa riwayatun tsaniyatun lil Malik, dan riwayat yang kedua milik Imam Malik adalah annal imama, bahwasanya imam, yajma'u, hendaknya dia menggabungkan bainat tasbih wa tahmid, antara tasbih dan tahmid, ini bagi imam. Wa yuhammidu al-mu'tammu, dan membaca tahmid yaitu Allahumma rabbana walakal hamdu, al-mu'tammu yaitu makmum. Jadi menurut riwayat yang kedua daripada Imam Malik, beliau mengatakan imam itu hendaknya menggabungkan antara tasbih dan tahmid, yaitu Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamdu. Sementara al-mu'tammu yaitu makmum itu hanya membaca Rabbana lakal hamdu tanpa membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian fiqhul hadis yang ketiga adalah sholatul makmumil qadiri alal qiyam, sholatnya makmum yang mampu berdiri, khalfal imam, di belakang imam, al-ajizi, imam yang tidak mampu berdiri, qad rakhasa fiha al-hanabilatu, sungguh telah memberikan keringanan fiha, di dalam sholatnya makmum tadi, siapa? Al-hanabilatu, madzhab Hambali. Waja'alu, dan mereka menjadikan mutaba'atal imami, mereka menjadikan mengikuti imam tadi, udhron, itu sebagai alasan, fi isqatil qiyam, di dalam menggugurkan berdiri, bisyarti ayakunal imamu imamal hayy, dengan syarat adanya imam itu adalah imam kampung. Wa kanatil illatu ta'iratan ta'riatan, dan adalah penyakitnya imam tadi, syaratnya adalah penyakit yang ta'riatan, yaitu yang sifatnya hanya sementara saja, yurja bur'uha, yang bisa diharapkan, bur'uha, sembuhnya penyakit tadi. Akan tetapi akan tapi jumhur ulama melarangnya hal itu tadi. Jadi kalau menurut Imam Ahmad, kalau imamnya itu duduk, sholatnya dengan duduk, maka makmumnya juga diperbolehkan sholat dengan duduk. Tapi jumhur ulama mereka tidak memperbolehkan hal itu. Artinya seandainya imam tadi itu sholat dengan duduk, makmumnya tidak boleh duduk tapi tetap harus berdiri. Jadi terkadang di dalam menyimpulkan hadis, kita tidak bisa berpegang dengan satu hadis, tapi harus melihat hadis-hadis yang lainnya.
Wallahu alam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.